Apa fungsi lisan? Fungsi lisan, fungsi mulut berbicara yang baik-baik. Kalau tak baik jangan katakan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Iman dulu baru mulutnya. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. La yasar qaumin qaum, baru fungsinya, jangan mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan bergibah, jangan bikin hoax. Jadi kalau kita bicara sudah pakai iman, ini insya Allah tenang, aman kehidupan kita. Walau anna ahlal qura amanu, kalau Sumbawa Barat ini yang muslimnya mengatakan beriman, dipraktekkan ayat ini, aman kehidupan. Begitu melihat gambar yang tak bagus, palingkan, lisannya langsung istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Pak Bupati lagi periksa-periksa di jalan, tiba-tiba lihat ada turis lewat nggak layak dipandang, astagfirullah, berpaling. Ya, tapi kadang tergantung iman, lisannya istighfar, matanya telat berpaling, astagfirullah. Salah ini. Ya. Terakhir, sekarang amalan, karena nggak cukup pakai iman saja. Terakhir, amanu wattaqau, tingkatkan takwa. Saya agak menguatkan di kalimat ini karena ini amanat undang-undang juga. Bapak dan Ibu, kalau ingin negara kita ini maju, Sumbawa Barat yang kita cintai juga ini sejahtera, maka selain kita mengisi dan menguatkan iman, kata Allah, tingkatkan takwa. Ingat, takwa itu disebutkan 258 kali dalam Al-Quran, dibagi ke 4 bagian. Ada ibadah ritual, sholat, itu bagian dari takwa. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil, siapa orang takwa di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat, bagian dari takwa. Puasa bagian dari takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Umrah, haji bagian dari takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Maka dari itu, cara mengisi kemerdekaan ini, cara mengisi Milad Sumbawa Barat ini dengan cara meningkatkan takwa. Amalan yang pertama, jaga ibadah kita. Jangan karena tabligh akbar masjidnya rame, begitu waktu sholat kosong. Isi jamaah. Jamaah. Apa artinya jamaah? Jamaah apa artinya? Jamaah itu bukan datang, kumpul, sholat, pulang, bukan. Dari kata al-jama'u punya 3 arti. Datang, saling mengenali di antara yang datang, saling membantu di antara yang kenal. Sifatnya namanya Jum'ah. Tidak ada Nabi sholat berjamaah, apalagi sholat Jumat, kecuali Nabi itu kenal siapa yang datang, sampai hafal sudut kiri siapa, kanan siapa, depan siapa. Kalau ada orang baru, Nabi tahu. Dan tidak pernah ada orang masuk masjid kecuali selesai kebutuhannya. Maaf, yang haus hilang hausnya, yang lapar hilang laparnya, yang tidak kenal jadi kenal. Jadi kalau nanti ada sholat berjamaah, setelah sholat ya, kenali satu dengan yang lainnya. Nabi itu kalau ba'da sholat itu ada sunnah musafahah. Selesai sholat kita zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, berdoa. Setelah itu musafahah. Nabi itu sampai direbutin tangannya oleh para sahabat. Ada yang ingin bertabaruk dengan tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bersalaman. Dalam salaman itu saling mengenal. Dalam kenal saling mengerti. Siapa tahu ada warga yang sakit, tak mampu berobat ke rumah sakit, ada jamaah yang datang seorang dokter, diperiksa gratis, dikasih obat generik. Ada orang datang tak punya pekerjaan, di antara jamaah ada yang punya ke lapangan kerja, diberikan kemudian peluang untuk bisa bekerja. Kalau bisa Pak Bupati didata berapa masjid yang ada di Sumbawa Barat ini, sambungkan pusatnya ke Masjid Agung Darussalam. Darussalam punya database-nya, Pak. Database-nya masyarakat ini dibagi, siapa yang nelayan, siapa yang pekerja tambang, siapa yang kurang, siapa yang isi. Ketika jamaahnya datang disupport. Datang ke masjid, dipertemukan, dikeluargakan dan disupportkan di dalam masjid.
Kami di Bekasi punya program ojek soleh. Di dalam masjid ada fingerprint khusus tukang ojek. Jadi saya tak bisa, begitu saya masukkan, silahkan coba lagi. Hanya yang mau ngojek yang bisa ke situ. Begitu datang, database-nya muncul. Siapa yang mau ojek? Si fulan, si fulan, si fulan. Sudah punya motor belum? Belum. Sampaikan pada warga jamaah di masjid. Kita akan punya program ojek soleh. Siapa yang ingin masukkan infaknya untuk siapkan motornya? Motornya ada, di print di situ. Akhir bulan diberikan sembako. Penghasilannya dibagi 2, 70-30. 30 ditabung, 70 di bawah. 30 diputar untuk yang belum punya motor, dapat motor dari situ. Kalau sudah ada motor, jadi tabungan untuk sekolahnya. Dari masjid untuk masyarakat, dikenali, semua masuk ke situ. Ya. Jadi masjidnya jangan berlomba-lomba mengumpulkan kas masjid. Kumpulkan untuk dikembalikan, mensejahterakan jamaah. Makanya di masjidnya Nabi itu ada ahlus sufah, yang beasiswa siapa, yang kurang siapa, yang butuh perhatian siapa. Nabi kumpulkan. Utsman, ini kurang nih. Abdurrahman bin Auf, ini kosong nih. Kebiasaan itu berlanjut setelah Nabi meninggal. Abdurrahman bin Auf pengusaha sukses, hartanya banyak. Kalau dihitung sekarang kurang lebih 14.000 triliun. Dihitung sekarang. Satu kali lewat hasil dari dagang beliau, kalau sekarang kurang lebih ada 600 truk isinya emas, berlian, mutiara dan sebagainya. Sayyidah Aisyah lihat, heboh Madinah. Kata Sayyidah Aisyah, kama qalat, saya mendengar Nabi SAW menyampaikan Abdurrahman bin Auf masuk surganya akan merangkak. Merangkak itu maksudnya saking banyaknya harta, diperiksanya banyak. Ketika mendengar itu, kata Abdurrahman bin Auf, tolong yang 600 truk itu bagikan semua ke warga Madinah untuk meringankan hisabku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejak peristiwa itu, sepertiga orang Madinah disantuni Abdurrahman bin Auf. Yang tak punya pekerjaan dimodali, dan sepertiganya lagi diberikan hadiah. Artinya setiap bulan semua warga Madinah mendapatkan santunan dari Abdurrahman bin Auf. Kalau bisa dikumpulkan di masjid, yang pengusaha tambang, yang punya tambak, yang punya kebun, yang punya macam-macam, sholatnya benar, ustadznya benar, database-nya ada, dikumpulkan di Masjid Agung, dibagikan ke masyarakat. Yang belum kerja, ini modalnya. Yang sakit, ini berobatnya. Yang butuh bantuan, ini bagian donasinya. Betapa indahnya masjid itu, seperti diinginkan oleh Nabi SAW. Itu bisa terjadi tidak dengan tepuk tangan, ya, harus urun tangan. Kalau tangannya tidak bekerja, maka menjadi urun angan, ya. Dan akan dimulai dari pemimpin, supaya pemimpinnya menyampaikan pada masyarakat, mari kita bersama-sama mewujudkan semua itu. Kalau tidak dimulai dari pemimpin, nanti N-nya hilang, menjadi pemimpi. Ya, semua hanya bermimpi tapi tidak pernah mau mewujudkannya. Takwa. Penutup. Tadi amalan ritual sudah. Ya, sholat jaga ya. Latihan puasa. Yang terakhir ini yang paling penting saya mau tanya. Insya Allah kalau ada kelompok ini, negerinya akan terjaga. Tidak pernah dalam sejarah ada orang-orang seperti ini kemudian tempatnya kacau, tempatnya ribut, tidak makmur, tidak pernah terjadi. Jika orang-orang ini diperbanyak, maka dia akan memberikan dampak kebaikan dan keberkahan bagi tempat di sekitarannya. Itulah ahli Al-Quran. Saya ulangi, ahli Al-Quran. Tolong saya minta diperbanyak ahli Al-Quran. Ada 3 nih. Saya ulangi, ahli Quran ada 3 jenis. Nanti ibu lihat ibu jenis yang mana. 1, ahli baca, qiraat. Jadi ada orang yang baru mulai untuk bisa baca, ada TBA ya. Nah itu masuk golongan qiraat. Pahalanya banyak bu. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang mau belajar baca Al-Quran, dia baca 1 huruf langsung dapat 10 pahala.
Ibu jangan hitung begini 1, 2, 3, 4. Bukan begitu cara menghitungnya. Caranya seperti hadis masuk masjid di hadis Muslim. Bapak ibu baru masuk niat ibadah, belum mengerjakan apapun. Di hadis Muslim dapat 25. Jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Ibu baca 1 huruf dapat 10 pahala, 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun. Gimana kalau belum lancar Pak Ustaz? Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Siapa yang belum lancar bacanya, belajarnya, dia mendapatkan 2 kali pahala orang yang lancar. 1 karena mau belajar, yang kedua karena bisa baca setelah dia belajar itu. Kalau begitu saya tidak lancar saja bacanya Pak Ustaz. Tidak. Karena kalau sudah lancar, Allah kirimkan malaikat khusus namanya syafaratil kiramil bararah yang menjaga ahli Quran ini supaya menjadi orang baik selama hidupnya. Rahasianya. Ya, jadi ibu mulai dengan baca dulu. Kalau ada guru yang ketat, alhamdulillah. Tolong guru-gurunya jangan dipermudah ya. Jangan tasahul. Baca yang benar, makharijul hurufnya yang betul, sabar sebentar, cuma 20-70 ayat. Kalau sudah baca dengan benar, kesananya bisa mudah sendiri. Tapi kalau diberikan kelancaran, kemudahan, diberikan toleransi yang tinggi, salah baca huruf, nanti ada tahsin, capek lagi mengulangnya. 1, qiraah. Siapa yang ikut TBA di sini? Masya Allah ya. Kalau TBA itu tahap awal tidak harus paham, yang penting baca. Makanya nanti ada qiraati, ada iqra ya, dimulai dengan A sampai dengan ya kan. A fatha a kan, fa fatha fa lam dhamma u lu apa lu ya. Sampai bisa ngaji Quran tuh. 2. Kalau sudah selesai TBA-nya, saya dengar ada 12.000 orang. Pindah ke nomor 2, tilawah. Tilawah. Tilawah itu bukan yang qiraah tadi yang bacanya bagus sekali. Kalau tadi namanya qiraah mujawwadah, yang pakai lagu tadi. Kalau tilawah, baca, pahami, amalkan. 12.000 bagi grup. Siapa saja 12.000 ini? Oh, ada birokrat, maka keluarkan ayat-ayat tentang birokrasi. Tidak usah semuanya dikaji. Ini ada yang pedagang, pebisnis, keluarkan ayat-ayat dagang, bisnis. Ayat Qurannya apa, hadisnya apa, pelajari itu. Bacanya sudah bisa, ayatnya dipelajari, setelah dipelajari amalkan. Karena itu Quran 6.236 ayat, itu semua ayatnya kurikulum hidup sesuai dengan aktivitas kita. Kalau Imam Al-Bukhari membaginya ke 97 topik di kitab Al-Jami'. Ya, ada persoalan tentang ilmu. Adik-adik yang sedang belajar, kalau ingin cepat hafal, cepat paham, tidak mudah lupa, pintar menghafalnya, keluarkan ayat-ayat tentang menuntut ilmu, keluarkan hadisnya. Kalau ingin singkat, keluarkan tema nomor 3 di Sahih Al-Bukhari, namanya Kitabul Ilmi. Yang pedagang, kalau ingin untungnya banyak, berkah, sukses, keluarkan Kitabul Buyu'. Yang di pemerintahan, buka Sahih Muslim, Kitabul Imarat. Bagaimana memerintah yang benar, ayatnya apa, bagaimana menjadi pemimpin yang disukai oleh rakyat, diringankan hisab, dimasukkan surga, sebelum ke surga dilindungi oleh payung yang sangat besar. Allah menginginkan lindungi pemimpin ini karena dia telah berbuat adil dan baik selama di bumi. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Golongan pertamanya al-imamul adil. Keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya. Ketiga, saya tutup, pembaca, pengkaji, penghafal yang memadukan bacaan dan kajian. Maka kalau sudah bacanya lancar, ada yang ngaji praktek, mohon ada golongan ketiga, yaitu penghafal Al-Quran. Insya Allah kalau tiga-tiganya ada ini, itu berkahnya akan terpancar ke daerahnya tanpa kita tunggu lama. Quran turun di satu malam, malamnya berubah Lailatul Qadar. Quran turun di hari Jumat, Jumatnya berubah Sayyidul Ayyam.
Quran turun di satu bulannya bulan mubarak. Quran dibawa malaikat Jibril sayyidul malaikah. Quran dapat Nabi Muhammad sayyidul anbiya wal mursalin. Quran turun di Mekah, Mekahnya diberkahi. Quran turun di Yathribnya berubah jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. 2018 saya membawa 1 kloter jemaah haji khusus hadiah dari kerajaan Arab Saudi. Begitu saya cek, ternyata yang saya pimpin 70%-nya ahli Quran. Yang hafal Qurannya anak kecil 5 tahun dapat hadiah haji, yang ikutnya ibunya, yang ikutnya gurunya, yang ikutnya temannya. Ternyata kalau Quran sudah didapatkan dalam satu rumah, yang mendapatkan keberkahan bapaknya, ibunya, keluarganya. Kalau di Sumbawa Barat ahli Qurannya semakin bertambah, setiap kecamatan 8 kecamatan ada ahli Qurannya, setiap kecamatan akan dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis dari Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Uthman bin Affan menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Untuk itu, sebagai tahadduts binikmat dan menutup tausiah ini, sebelum kita berdoa, saya ingin bertanya, siapa yang hafal Quran 30 juz? Angkat tangan. Yo, saya tungguin sambil duduk nih Pak Bupati. 30 juz, bukan juz 30. Udah nggak usah tengok kanan kiri, yang hafal angkat tangan. Nanti kita tanya, betul nggak hafal? Saya hitung sampai 10. 1, 2. Ayo berdiri. Laki-laki, sini. 1 saja. Ya, boleh beri tepuk tangan. Pinjam mic-nya. Ya. Bismillah. Sudah. Nama siapa? Huzaifah. Siapa? Huzaifah. Usia berapa tahun? 30 tahun. 30. Sudah menikah belum? Alhamdulillah sudah. Punya anak berapa? 3. Istri? 1. Alhamdulillah. 30 juz ya. Sekarang tugasnya apa? Ngajar juga. Ngajar Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Taha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Lompat ke ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. Lompat ke Quran surat 35 ayat 32. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم مقتصد. Ulangi. Kesempatan kedua. Sudah. Tahan napas dulu. Tarik napas yang baik. Yo. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات بإذن ربه بإذن الله ذلك هو الفوز الكبير. Fadlul kabir. ذلك هو الفضل الكبير. Baik, berikan tepuk tangan boleh.
Nanti tolong dilancarkan lagi ya. Lancarkan sampai mungkin. Kalau sudah mungkin, ajarkan adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu di sini supaya punya hafalan yang bagus ya. Nah, tapi melancarkannya biasanya di mana? Di rumah. Nah, sekarang coba dipercepat melancarkannya, jangan di rumah. Lancarkannya di Mekah aja. Ya. Nah, nanti kita beri hadiah umroh ya. Satu ini insyaallah. Umrohnya nanti berangkat dengan saya insyaallah ya. Nah, kita ada bintang 5 di Mekah dengan di Madinah. Berangkatnya bulan depan September tanggal 22 ya. Nanti mana staf saya? Tolong dicatat. Udah punya paspor belum? Belum. Buat paspor biayanya kita tanggung ya, nggak boleh bayar ya. Nah, ini semuanya ya, sama tiket ke Jakartanya ya. Nanti kita siapkan. Nah, udah silakan kembali lagi. Nah, ya, jazakallahu khair. Udah satu. Udah habis, nggak ada lagi yang lain. Ada yang masih sekolah, yang lulus SMA aliyah mana? Angkat tangan. Yang tahun ini lulus SMA aliyah atau ya boleh angkat tangan aja. Usianya kurang lebih 21 sampai 23 tahun. Mana? Coba berdiri. Berdiri aja di situ dulu, berdiri. Dah. Nah, sekarang dari yang berdiri ini yang hafal Quran 30 juz. Duduk lagi yang belum hafal. Udah berdiri dulu nggak apa. Ya, 15 juz. 15 ada? Belum. 10 5. Dah. Lancar bahasa Arab. Lancar. Antum 15 juz, lancar bahasa Arab. Coba kasih mic-nya dulu sebentar. Ta'al tafadhal. Perempuan ada? Enti, baik. Perempuan di situ aja. 30 juz lancar bahasa Arab. Tidak. Ada yang 30 juz lancar bahasa Arab? Baik. Kaifa halak? Alhamdulillah inni bil khair. Masmuk? Ismi Rizki Hilman. Min aina takharajta? Adrusu fi Ma'hadil Ikhlas. Ma'hadil Ikhlas. طيب. أنت عمرك كم الآن؟ عمرك كم؟ 18. تخرجت في المدرسة العالية خلاص؟ نعم. هل تريد أن تواصل دراستك في الكلية في الشرق الأوسط؟ طيب. Pak Bupati, yang ini saya kasih hadiah beasiswa ke Tripoli ya, ke Libya ya. Nah, ini nanti hari Rabu akan dibuka pendaftaran. Nanti langsung masuk, langsung lulus ya, insyaallah. Udah ada paspor belum? Hendak jauh safar, bikin paspor sama staf saya dicatat, nanti dibantu. Tidak boleh keluar biaya ya. Baik, tolong dicatat ya. Ayo anti, penwara. Time. Sekarang khair. Tolong dikasih mic-nya satu lagi. 2 ini. Yang perempuan belum. Time. Aina, tolong mic-nya dikasih. Time. Man awalan enti ismik man? Time. اسمك الكريم؟ صفية مولدة. صفية، كم عمرك الآن؟ عمري ثانية 22. لا 29. 29. طيب فوق هذا. أكملت القرآن الكريم 30 جزءا؟ إن شاء الله، ولكن لم. كم جزءا التي أتقنته؟ 10 أجزاء، من الأول أو من الآخر؟ 8 في الأول 8 في الأول. طيب. 2 في الآخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الله اصطفى آدم وإبراهيم إن الله اصطفى عيدي إن الله اصطفى آدم ونوحا وإبراهيم وآل إبراهيم وآل إسحاق ويعقوب. أين تذهبين؟ إن الله عيدي إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إسحاق وعلى عمران وعلى إسحاق على العالمين. طيب. Jazakallah khair. Satu lagi tadi siapa? Ini dulu satu lagi. Baik. Dua ini waktu kita terbatas. Namanya siapa? Nama saya Sakinah. Hai, Sakinah. Usia berapa tahun? 20. 20. 30 juz hafal? Insyaallah. Baik. Coba ulangi surat yang tadi dibacakan. Bisa ulang Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa Ibrahim. Ulangi. Innallaha astafa lakum Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa Ibrahim wa ala Ishaq. Lari kemana itu? Baik. Turun dulu, satu lagi, boleh? Belakang, turun dulu, duduk dulu, sebentar. Duduk dulu, belakang. Ya, namanya siapa? Nisa. Nisa berapa umurnya? Isna wa Ishrin. Isna wa Ishrin. تتكلمتي العربية؟ نعم. طيب تخرجتي في المدرسة خلصتي؟ نعم انتهيت. انتهيت. تريد أن تتواصلي إلى الشرق الأوسط؟ ولكن الآن أدرس في مقصر. في مقصر؟ لا بأس لا بأس. تخاطب في الجامعة في مقصر بأنك تريد أن تواصلي إلى الشرق الأوسط فتأخذ مثلا إجازة مؤقتة ثم بعد ذلك تعود إلى الجامعة من جديد. نعم إن شاء الله. طيب كم أجزاء من القرآن؟ أكملت 30 جزءا؟ 5 أجزاء. 5 أجزاء من البداية ولا النهاية؟ إثنا أجزاء من آخر وثلاث أجزاء في أول. 3 من الأول. تريدين من الأول ولا من الأخير؟ أخير. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. أي سورة؟ نون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. طيب حسبك. Pak, yang ini dapat hadiah beasiswa untuk ke Tripoli ya. Baik. Insya Allah nanti hari Rabu pendaftaran, di 2 bulan lagi insya Allah berangkat ya. Baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kita berdoa dulu ya, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربي اجعل هذه البلدية سنب وبارك يا الله بلدا مباركا آمنا مطمئنا رخاء وأنت ترضاها واجعلها بلدة طيبة وأنت ترضاها واحفظ بلادنا أندونيسيا المحبوبة واحد صفوفنا وجنبنا من التفرقة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا ونورا لنا في القبور وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.